Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Zidan Alvarezal dan biasa dipanggil Zidan. NIM saya 2024 1337007. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang gimana sih cara kita menginstal Debian 12 di aplikasi VMware Workstation 17 player ya. Gimana sih bang? Kalau kalian penasaran ya, kalian tetap tonton video ini sampai selesai. Check it out. Oke, pertama pastinya kalian harus membuka aplikasi VMware-nya ya. Terus setelah kalian masuk ke aplikasi VMware-nya, kalian gedein dulu dan create new ya. Terus habis itu kalian pilih to browse, terus kalian cari aplikasi Debian 12 yang udah kalian download apa filenya ya yang kalian download. Terus kita next, bisa kalian lihat langsung berikan nama. Setelah itu berikan nama, terus kalian berikan itu ya gigabyte-nya ya, tipe splitnya gimana, dan langsung kalian kalau selesai split kalian finish. Terus habis itu nanti langsung muncul loading gitu ke arah VMware 12 nya. Terus habis itu pilih untuk melakukan instalasi Linux Debian saya CLI gitu. Terus kalian klik, udah kalian klik, langsung nanti muncul nih, pilih bahasanya dulu yang akan digunakan untuk instalasi Linux Debian-nya. Klik bahasa Indonesia, terus habis itu pilih lokasi kalian. Setelah klik pilih lokasi yang sudah benar tuh, kalian cari-cari dulu tuh aplikasi lokasi mana sih ini, aku lagi di lokasi mana gitu kan. Setelah kalian cari, kalian udah nemu nih, cari-cari dulu ya, enaknya pakai mana gitu. Sebenarnya ini terserah, tapi kalau bisa sesuai dengan lokasi kalian seperti itu ya. Terus next, terus tunggu hingga selesai terlebih dahulu. Masih loading, masih nyantai ya, masih loading dulu. Oke, habis ini akan ada kita disuruh untuk memberikan hostname gitu ya. Habis ini, setelah ini selesai nah itu kita berikan hostname sesuai dengan aturan yang udah disediakan Debian ya. Terus habis itu berikan nama domain juga. Habis hostname sekarang domain gitu ya. Dan domain itu biasanya ya kalian terserah sih namanya apa domainnya. Terus kalian berikan passwordnya. Ini pastinya untuk yang pertama itu passwordnya, yang kedua itu kayak konfirmasi password yang kalian gunakan seperti itu ya. Kalian klik dulu, tek. Nah, kalau udah kalian bisa lanjutkan atau next. Terus berikan nama usernya, nama kalian juga bisa, nama user atau nama samaran juga bisa, terserah kalian juga. Terus kalian bisa lanjutkan. Terus ada lagi nih, masukkan password user. Ini untuk password usernya ya, password user pada sistem operasi Linux. Kalian ketikkan passwordnya lagi, terserah kalian, suka kalian. Kalau bisa yang sandi yang kuat gitu ya. Terus bisa dilanjutkan dan tunggu hingga selesai lagi. Tunggu dulu ya, santai. Bisa kalian tinggal ya makan-makan kayak gitu ya. Jangan tunggu. Nah, ini udah masuk ke pengaturan jam untuk Linuxnya. Sesuaikan dengan tempat yang digunakan. Bisa WIP atau WITA atau apapun itu, bisa kalian pilih dulu. Oke, bisa kalian next. Ya, nah tunggu hingga selesai dan langsung nanti muncul partisi ya. Kalian bisa lakukan sesuai dengan video. Itu tadi saya bercepat sedikit
Soalnya itu cuma kayak nge-split gitu ya. Ada kok kayak apa namanya, disarankan gitu untuk pemula gitu, itu biasa langsung bisa diklik, langsung bisa di next gitu, tidak usah milih-milih dulu, tunggu hingga selesai dulu ya. Nah, itu bisa kalian next lanjutkan gitu. Setelah ini loading, setelah loading ini nanti ada disuruh scanning, itu bisa kalian scan dulu, terserah kalian, pindai dulu, itu bisa. Nah seperti ini. Nah kalau udah dipindah nih, udah selesai dipindah, langsung kalian klik tidak untuk bisa melanjutkan ke slide selanjutnya. Nah setelah itu kalian bisa pilih negaranya, terus lanjut pilih yang disarankan aja ya. Ada Debian tadi, terus tadi ada apa lagi, bisa kalian next langsung aja, nggak apa-apa. Itu udah dipilihkan otomatis dari Debiannya, bisa kalian klik lanjutkan gitu ya. Terus ini masih nunggu agak lama ya, beberapa menit gitu. Oke, nah setelah itu gini tampilannya ya, kalian bisa lanjutkan, kalian tunggu sebentar lagi. Oke, udah deh selesai. Oke, di cara instalasi Debian seperti itu, Debian 12 ya guys ya. Ya ini langsung kalian bisa masuk ke Debian 12 nya, kalian booting, kalian bisa ke klikkan, terus masukkan, kan ini udah masuk di punya kalian ya, user kalian. Di sini tertulis ada nama Zaidul Ilmi, terus di password yang udah kalian berikan tadi diketikkan dulu gitu. Udah, terus udah masuk deh ke Debiannya, terus udah nih di dalam ini kan udah ada selamat datang di Debian 12 nya gitu. Ini kalian suruh biasa ya, kayak kalian bisa lewati lanjutkan gitu dan selesai. Udah, ini kalian udah masuk di bagian Debiannya seperti itu. Oke, setelah tadi kalian udah instalasi Debian 12 di VMware, langsung kalian login aja ke dalam VMware-nya untuk mempraktekkan nih beberapa perintah dasar yang akan saya contohkan, saya sebutkan. Yaitu yang pertama itu ada uname SA, informasi sistem lengkap. Itu kegunaannya itu mengetahui jenis kernel, arsitektur sistem, dan versi OS yang sedang kalian gunakan. Uname itu singkatan dari Unix name, dan /a itu untuk melakukan semua informasi yang ada. Terus yang kedua itu ada WAMI, itu menampilkan nama pengguna saat ini. Jadi akan menampilkan username yang kalian gunakan saat ini, seperti itu. Ya berguna ini kegunaannya itu ya sangat berguna saat kamu menjalankan banyak sesi atau script dan ingin tahu identitas user aktif saat ini. Terus yang ketiga ada uptime, menampilkan lama sistem hidup, menampilkan lama waktu sejak sistem terakhir dihidupkan serta load average-nya. Penjelasannya, up 3D ada beberapa up ya. Up 3D itu sistem sudah menyala selama 3 hari. Terus to user ada 2 user yang sedang login. Terus load average itu rata-rata beban CPU selama 1, 5 dan 15 menit terakhir. Nanti udah ada langsung muncul di sininya, udah langsung muncul. Terus lanjut keempat, WWD menampilkan lokasi direktori saat ini, jadi menampilkan lokasi kalian saat ini. Itu membantu kamu mengetahui di mana kamu berada dalam struktur foldernya. Terus yang kelima ada is, menampilkan isi folder.
Jadi kayak nanti akan muncul kayak dokumen, download, picture dan lain sebagainya. Terus ada yang kedua itu is/1, bukan L kecil ya, 1. Itu nanti akan muncul sama foldernya, tapi dalam satu per baris. Jadi kayak ke bawah seperti itu. Tadi itu ke kanan. Terus yang ketujuh ada df/h. Itu menentukan kapasitas disk dan penggunaan ruang di setiap partisi. Jadi nanti akan tampil sysnya berapa, use-nya berapa, file use dan lain sebagainya. Terus yang ke-8 itu ada free/h, menampilkan penggunaan memori RAM. Jadi tadi itu memori harddisk SSD, sekarang di RAM-nya itu free/h, tadi df/h. Terus yang ke-9 ada top, melihat proses yang sedang berjalan. Jadi bisa kalian lihat nanti. Terus jadi kalau kegunaannya sih digunakan oleh site admin gitu, atau pengguna mahir untuk memonitoring performa sistem secara real time. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan, baik dari instalasi tadi dari awal, langsung ada beberapa perintah dasar yang saya sebutkan juga, dan semuanya sudah saya contohkan di dalam video. Kalian bisa ikuti secara detail lah, kalian bisa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauliat Leonaja dengan NIM 202413370058. Jadi di sini saya akan menjelaskan instalasi Ubuntu dalam VMware. Jadi yang pertama ini kita klik create a new virtual machine. Setelah itu kita pilih yang typical dan lalu kita next. Setelah itu kita klik browse dan mencari downloadan DBR yang udah kita download, lalu klik next, dan ini langsung klik aja next teman-teman. Setelah itu kita ganti maximum disk size nya dari 20 GB menjadi 40 GB teman-teman. Dan di sini yang awalnya dan di sini akan ada dua pilihan, yang store virtual dan spill virtual. Di sini awalnya memakai spill virtual disk into multiple files. Jadi kita ganti ke store virtual disk as a single file. Setelah itu kita klik next. Nah, diklik next. Lalu di sini kita klik customize hardware dulu. Nah, kita bakal masuk ke yang bagian memori. Yang memori awal dari 2 GB kita ubah menjadi 4 GB. Lalu kita pindah ke bagian processor, yang number of cores per processor dari 1 diganti menjadi 2. Setelah itu klik close. Nah, setelah itu kita klik finish. Nah, di sini kita tunggu dulu tampilannya. Nah, sampai jadi seperti ini. Di sini yang awalnya di graphical install kita ubah menjadi install. Lalu setelah itu kita tunggu. Nah, di sini kita memilih language. Di sini saya dan kelompok saya memilih Indonesia. Setelah itu kita memilih lokasi juga di Indonesia. Terus peta tombol yang dipakai kita memilih Inggris Amerika. Nah, kita tunggu prosesnya. Tunggu sebentar, nggak lama kok teman-teman. Nah, di sini udah selesai. Oh, masih ada lagi ternyata teman-teman. 2 kali prosesnya. Nah, sudah selesai. Kita memasukkan nama host untuk sistem ini. Jadi nama hostnya terserah teman-teman mau ngisi apa aja, yang penting nanti teman-teman hafal. Jadi host itu kata tunggal yang mengidentifikasi sistem pada jaringan. Terus ini kita pilih nama domainnya. Kita bikin nama domain. Habis itu ini kita masukin kata sandi. Nah, kata sandi ini berisi kombinasi huruf, angka, dan tanda baca, serta diganti secara berkala. Jadi kata sandinya terserah teman-teman, yang penting teman-teman hafal.
dan nggak lupa. Kalau bisa dicatat ya teman-teman biar nggak lupa. Nah, ini masih menunggu teman saya buat bikin kata sandi. Nah, setelah itu kita masukkan sekali lagi teman-teman untuk verifikasi kata sandinya. Nah, setelah itu kita masukin lagi dari nama, terus kata sandi, terus klik lanjutkan, terus kita masukin kata sandi lagi sekali lagi untuk verifikasi. Nah, lalu ini proses lagi teman-teman. Kita menunggu prosesnya. Nah, lalu kita memilih zona waktu kita berdasarkan negara yang kita pilih. Di sini Indonesia ada WIB, WITA, dan WIT. Nah, karena saya dan teman-teman di Surabaya, maka kita memilih WIB. Setelah memilih WIB, ini ada proses sebentar, menunggu bentar. Nah, terus kita memilih metode pemartisan. Di sini saya dan teman-teman memilih yang pertama yang menggunakan seluruh hard disk. Nah, ini hard disk yang akan dipartisipasi. Lalu ini kita pilih yang awal, habis itu ini selesai mempartisipasi, dan ini klik tidak. Nah, di sini kita nunggu prosesnya. Ini makan waktu agak lama ya teman-teman, tapi nggak yang selama itu. Mungkin ini memakan waktu kurang lebih 2 menitan atau nggak 1 menit, tergantung jaringan dan laptop teman-teman juga. Nah, terus ini ada mengatur pengelola paket. Di sini bisa milih ya atau tidak. Nah, di sini proses lagi teman-teman. Nah, ini kita milih yang bisa milih ya sama tidak teman-teman. Tapi di sini kalau nggak saya milih yang tidak. Lalu menunggu lagi. Terus di sini ada memilih perangkat lunak yang ingin diinstal, tapi ini bisa langsung lanjutkan aja. Lalu instalasi. Nah, di sini juga agak lama teman-teman. Pokoknya kalau install ini harus banyak-banyak sabarnya. Habis itu install lagi. Terus ini ada pasang bootloader group pada harddisk utama Anda. Ini ada pilihan ya atau tidak. Di sini saya dan teman-teman kelompok saya memilih yang ya. Setelah kita klik ya, terus ini ada piranti untuk pemasangan bootloader. Ini teman-teman sama saya milih yang bawah yang dev STA. Setelah itu instalasi lagi. Instalasinya emang agak lama ya teman-teman, dan banyak, nggak cuma 1-2 aja, tapi sangat amat banyak. Lalu ini instalasi sudah selesai. Nah, ini silahkan kita klik lanjutkan untuk boot ulang. Setelah kita pilih lanjutkan, kita lanjut proses lagi, dan nanti akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Ada Debian GNU Linux, ada juga Advanced Options for Debian GNU Linux. Jadi kita pilih yang atas, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita tunggu sampai selesai.
Nah, terus ada gini teman-teman, tampilan seperti ini. Ini adalah akun teman-teman yang tadi teman-teman masukkan waktu awal, yang buat nama akun dan nama sandi. Nah, ini akan menjadi seperti ini. Lalu kita masukkan kata sandi ya teman-teman yang udah kita buat. Terus udah selesai, masukin kata sandi. Halo semua, perkenalkan saya Andika Setiawan dengan NIM 2024 133 7052. Kali ini kami akan menjelaskan konfigurasi DHCP di server dengan Debian 12 di VMware. Sekarang kita setting file source list biar Debian bisa dapat update dan install paket dari repo resmi. Buka file dengan nano /etc/apt -source list. Maka kemudian akan diarahkan ke halaman kosong. Kemudian kita ketikkan 3 jenis link ini, ada main, ada security, dan ada update. Selanjutnya kita isi dengan perintah sudo apt install ist dhcp server. Kemudian kita yes, kita tunggu sampai selesai. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita ketikkan IPA untuk melihat IP yang kita sudah buat ya. Di sini ada INS33. Ini perlu kita ingat ya untuk settingan konfigurasi IP nanti, dan ada IP yang kita sudah buat. Kemudian kita ketikkan sudo nano /etc/default -ist dhcp server. Maka kemudian akan diarahkan ke dhcp servernya. Di bagian terminal buka jendela baru, kemudian kita ketikkan IPA untuk melihat IP yang kita buat tadi. Di bagian interface V4 kita isi dengan INS33. Jika sudah, kita Ctrl O untuk save. Kemudian Ctrl X. Langkah selanjutnya kita ketik sudo nano /etc -dhcp -dhcp.conf. Ada yang salah ini. Yang DHCP yang kedua itu kita tambahkan huruf D lagi. Kemudian kita enter, maka akan dibawa ke halaman DHCP conf ya. Di sini tugas kita yaitu untuk membirukan sebuah tulisan yang ada di sini.
birukan. Dengan cara memberikan tanda pagar ya di setiap awal kalimat. Ini udah biru semua, lagi ke bawah. Nah, untuk subnetnya ini kita hapus tanpa pagar ya, jangan kita birukan. Nah, untuk yang bagian bawah juga yang range, option dan seterusnya itu kita hapus tanda pagar ya, karena ini akan kita setting lagi IP-nya. Kemudian kita enter, kita masukkan auto retitle, artinya server ini bakal lebih sopan, nggak langsung kasih IP kalau lihat klien udah punya IP, jadi dia bakal nunggu atau lebih pasif. Kita enter lagi, kita masukkan default list time 600. Ini artinya waktu sewa default IP yang dikasih dari CP server itu 600 detik. Kemudian max list time 7200, artinya sewa maksimum IP yang boleh diminta kalian itu adalah 7200 detik. Oke, mulai kita enter lagi. Untuk bagian routersnya itu kita hapus angkanya ya, bagian option routers kita ganti jadi IP yang udah kita buat tadi, 192.168.154.130. Begitu juga yang bagian subnet, kita ketik lagi IP-nya 192.168.154.130. 13 kita bisa jadikan 0 saja, dan ini juga kita jadikan 0 bagian akhirnya di bagian subnet. Kemudian bagian range kita hapus angkanya, kita hapus semua. Kemudian kita gantikan dengan IP tadi 192.198.154 sampai 130. Ini angka pertama itu artinya ada berapa orang yang bisa join ke IP ini. Kita tulis 131. Sampai 192.154
titik ini berapa jumlah kita mau, misal 132, artinya cuma ada satu aja dan bisa pakai ID nya. Kita ke 168, lupa tadi. Tiga dua kita habis, kita ganti 1000 pulsaran. Ternyata jadi 300, mulai 300. Kemudian di example ORG ini yang option domain name kita hapus. Kita tulis 8.8.8 spasi 1.1.1.1. Kemudian kita kasih tanda pagar ya, kita birukan tulisannya lagi. Kemudian kita save, Ctrl O. Ctrl X, kembali ke halaman pertama tadi. Kemudian kita ketik sudo system ctl restart networking ya, restart ISC kurang DHCP sampai server. Kita enter. Tulis lagi ya. Kemudian kita ketikkan lagi jurnal strip xcu isc dhcp strip server. Ini gunanya untuk ngecek apakah ada error. Enter. Kita tunggu sampai selesai. Mudah-mudahan selesai. Kemudian kita cek lagi pakai sudo system, kita restart. Cek lagi apakah ada error, pakai jurnal CDL. Tapi ini ada error nih. Di sini kita ganti ya yang bagian rest tadi, seolah kalau 300 itu besaran. Jadi kita ubah jadi 100 berapa bang saya? 150. Ya. Terus jadi 100 dari 140 sampai 150 ya. 170 boleh ya, supaya agak banyak. Kalau 300 tadi besarannya.
kita Ctrl O, kita save, kita hapus aja saat tadi, save lagi. Kita coba lagi pakai sudah sistem restart. Kita tunggu. Sebentar ya. Kita cek lagi. Yang restart tadi kita ganti jadi status untuk mengecek apakah sudah aktif atau belum. Dan ternyata di sini server udah aktif. Bisa kita lihat bagian aktif ini tertulis aktif running. Jadi penginstalan DHCP-nya berhasil. Halo semua, perkenalkan nama saya Zaidul Ilmi. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara konfigurasi web pada Ubuntu, ya teman-teman. Baik, di sini kita bisa memulai ya dengan cara pertama kita buka Ubuntu kita, ya bisa melalui VMware ataupun semua tools yang bisa untuk dua booting ya. Kemudian kita masuk ke terminal. Kemudian di sini kita ketik ya. Pertama-tama kita update dulu sudo kita ya. Sebagaimana yang saya contohkan, sudo apt update dan sudo apt upgrade ya. Kemudian di situ bakalan loading ya. Kita klik Y ya. Jadi kemudian kita tinggal tunggu prosesnya untuk selesai ya. Kita bisa tinggal ngopi, kita bisa tinggal apa ya, memang nunggu proses. Biasanya prosesnya ini agak lama ya, tergantung spek laptop atau komputer pada masing-masing. Ini masih 72%. Nah, kemudian setelah prosesnya selesai, kita ketik lagi di terminal kita berupa sudo apt install Apache 2. Nah, ini untuk kita menginstal Apache. Baik teman-teman, jadi sebelum saya lanjutkan ke penginstalan Apache-nya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu Apache. Ya, jadi Apache sendiri adalah Apache atau nama lengkapnya adalah Apache HTTP Server, adalah sebuah perangkat lunak web server yang sangat populer dan banyak digunakan di seluruh dunia. Intinya dia adalah pelayan digital yang bertugas mengirimkan konten website kepada pengguna. Ya, jadi seperti itu. Contohnya aja, bayangkan internet itu seperti perpustakaan raksasa. Ya, kemudian ada kamu atau saya sebagai pengguna adalah pembaca yang ingin yang ingin mencari buku atau website ya. Kemudian browser itu seperti Chrome, Firefox, Safari adalah pustakawan yang membantu kamu mencari buku. Kemudian server itu berupa ya, kalau analogi server itu sebagaimana komputer tempat website disimpan, adalah rak-rak buku di perpustakaan. Kemudian Apache adalah petugas perpustakaan yang cekatan dan efisien. Ya, jadi singkatnya Apache adalah perangkat lunak utama yang memungkinkan website bisa diakses dan dilihat oleh banyak orang di internet. Dia berperan sebagai jembatan komunikasi antara browser
dan browser kamu dan server tempat website disimpan. Jadi itu sedikit penjelasan ya. Kemudian kita lanjut ke penginstalan ya. Jadi kita klik di kita ketik di terminal kita sudo apt install apache 2 ya. Kemudian kita tunggu prosesnya selesai. Nah, setelah proses penginstalan Apache selesai, kita bisa mengecek apakah Apache kita jalan, apakah Apache kita sudah terinstall dengan mengklik sudo system status Apache 2. Nah, setelah kita klik maka bakal keluar informasi-informasi tentang Apache kita, apakah sudah keluar, apakah sudah bisa dimuat, sudah bisa dijalankan ya. Baik, selanjutnya setelah kita selesai menginstal Apache di terminal kita, langsung kita masuk ke dalam browser kita ya. Kemudian kita klik di pencarian kita ya. Kita klik di pencarian, kita ketik https://2 localhost. Kemudian setelah localhost kita sebelumnya pertama kita klik http://2 kali, kemudian kita masukkan IP dari Ubuntu kita ya. Setelah kita masukkan IP, kita klik enter, maka di sini kita bisa melihat Apache kita ya. Jadi di sini kita bisa mengkonfigurasi web kita sesuai dengan keinginan kita ya. Mungkin itu dari saya dan bisa dilanjutkan ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afzal Raza Sarfaras dengan NIM 2024 1337042. Di sini saya akan menunjukkan cara menginstal SSH Remote Server di Debian 12 menggunakan VMware. Mungkin langsung saja kita mulai. Oke, pertama-tama kita akan menuliskan sudo apt update untuk memperbarui sistem terlebih dahulu supaya paket yang terbaru terinstall di VMware kita, di terminal VMware kita. Sudo apt oke, lalu kita tunggu proses. Jika sudah, lalu kita akan menginstal SSH nya dengan menggunakan sudo apt install dengan install SSH remote -y. Sudo apt install open SSH server -y. Oke, sudah. Jika sudah terinstall, maka selanjutnya kita akan mengecek apakah SSH-nya aktif atau tidak dengan menuliskan sudo systemctl SSH. Sudo systemctl status SSH. Nah, bisa dilihat di situ aktif ya, berarti SSH-nya sudah berjalan. Oke, mungkin itu tadi cara menginstal SSH di SSH Remote Server di VMware menggunakan Debian 12 ya. Terima kasih sudah menonton. Jika bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Amiral Fuad Aziz dengan NIM 2024 1337040. Di sini
kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara instalasi Samba di Debian 12 menggunakan VMware. Nah, untuk yang langkah pertama yaitu di sini kita ketik dulu sudo apt update. Langsung aja kita klik enter dan tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, di sini kita tunggu sebentar dulu. Nah, kalau sudah selesai prosesnya, kita ketik sudo mkdir strip p garis miring srv garis miring share, kemudian di bawahnya sudo chmod 777 spasi garis miring srv. Di bawahnya juga kita klik sudo nano garis miring etc garis miring samba garis miring smb titik on f. Oke, kita tunggu lagi aja prosesnya. Oke, sebentar teman-teman, kita tunggu dulu sampai selesai. Nah, di bagian IP ini kita ganti jadi seperti ini ya teman-teman. 192 168 154, yang terakhir 130 242 130 garis miring 24. NS33. Nah, langsung saja enter. Oke, sebentar kita tunggu. Oke, kita tunggu sampai selesai. Nah, di sini kita ketikkan lagi sudo system ct1 restart, kemudian smbd. Oke, di bawahnya sudo system ct1 status smbd. Nah, kita tunggu lagi ya di sini. Oke, mungkin segitu aja untuk bagian instalasi Samba. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.